Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'dah. Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kajian serial Pasar Islam. Pada subbab kali ini kita akan bahas kerangka teori. Mari kita mulai bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam, sebuah praktek di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Kerangka teori. Landasan teori paling prinsip dari sumber primer, yaitu Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan ayat 7 dan 20. Ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. La ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ayat ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memakan makanan dan berjalan di pasar. Ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-20 menceritakan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka juga makan makanan dan berjalan di pasar. Artinya keadaan pasar, keberadaan pasar ini sudah sejak dahulu kala, sejak manusia ada, sebetulnya begitu. Ini menjadi landasan utama kerangka teori yang saya bangun tentang pasar, yaitu bersumber dari Al-Quran. Beberapa pustaka lain yang mendukung dan berhubungan dengan topik penelitian, misalnya tulisan Kamal Rokan, Market Fairness in Islamic Economics Law and Ethics, a study on modern and traditional market regulation in Indonesia, menceritakan tentang kondisi pasar yang tidak adil, yaitu tersingkirnya pasar tradisional akibat persaingan yang tidak seimbang dengan pasar modern. Tulisan Khoudori yang berjudul The Structure of Islamic Economics, a Comparative Perspective on Market Ethics and Economics, menjelaskan doktrin ekonomi mainstream dan perkembangannya sampai sekarang. Hasan dalam Market and the Role of Government mengkomparasikan gagasan pasar perspektif sejarah Islam dan peran pasar dalam ekonomi bebas. Wanifillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya tulisan Daromir Rudj, sulit membaca ini dari Scopus biasanya, menulis Ekonomi in Practice, Islamic Finance and the Problem of Market Reason dengan analogi Kuala Lumpur sebagai pusat perekonomian Islam global. Dia mengatakan New York-nya dunia muslim. Namun Daromir ini fokus pada keuangan Islam yang membutuhkan pasar tersendiri. Ada juga tulisan Hakim, peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar, perspektif Islam. Negara Islam mengatur dan mengawasi ekonomi di masyarakat, memastikan persaingan pasar berjalan sempurna dengan menjamin tersebarnya informasi secara merata. Pendekatan yang Hakim gunakan adalah sejarah ekonomi di era Rasulullah SAW dan masa-masa setelahnya. Kemudian tulisan Amalia, mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga yang adil dalam ekonomi Islam. Amalia membedakan kebijakan penetapan harga menurut Islam dan kapitalisme. Tulisan Iskandar dan kawan-kawan tentang traditional market, social relations, and diversity of edible plants, trade in Beringharjo Market, Yogyakarta, Indonesia. Dia tuliskan bahwa Pasar Beringharjo memiliki peran penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal sebagai tempat utama transaksi aneka ragam produk. Kemudian tulisan Herliana, Preserving Javanese Culture Through Retail Activities in Pasar Beringharjo, Yogyakarta, menjelaskan pelestarian budaya Jawa melalui kegiatan bisnis di Pasar Beringharjo. Kemudian Febrianti menulis Model of Role Strengthening of Traditional Market Based on Social Capital in Indonesia, Studi Case Beringharjo Market, Yogyakarta, menunjukkan bahwa kekuatan Pasar Beringharjo terletak pada fungsi dan peran pasar dengan aturan tradisional yang dipatuhi oleh seluruh pelaku pasar
berdasarkan kapasitas dan kompetensinya masing-masing. Ali menulis dimensi religiusitas dalam bisnis, studi pada pedagang kuliner di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dia menemukan bahwa pedagang kuliner di Pasar Beringharjo ketika melakukan perdagangan memiliki kesadaran mempraktekkan ajaran agamanya. Ardianto melaporkan penelitiannya dengan tajuk kehidupan sosial komunitas buruh gendong wanita di Pasar Beringharjo. Ardianto menyimpulkan bahwa kehidupan sosial buruh gendong di Pasar Beringharjo banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Mayoritas pendidikan mereka rendah, sehingga hanya bisa menjadi buruh gendong, tidak memerlukan keterampilan khusus. Keberadaan buruh gendong di Pasar Beringharjo sudah sejak masa kerajaan, masa penjajahan sampai sekarang. Rusli dan Talibo menulis Muslim Jawa, Masjid, Keraton, dan Pasar, menjelaskan bahwa umat Islam di Jogja mempersepsikan masjid sebagai simbol spiritual, keraton sebagai simbol budaya, dan Pasar Beringharjo sebagai simbol sosial ekonomi. Persepsi ini dibentuk oleh tradisi alon-alon waton kelakon, nrimo ing pandu, sepi ing pamrih rame ing gawi, mangan ora mangan ngumpul, tuno satak bati sana, dan falsafah-falsafah yang lain. Muzalifah dan kawan-kawan menulis The Interconnection of Maslahah in Traditional Market Management Policy during the Pandemic in the City of Yogyakarta, bahwa kebijakan antisipatif dan adaptif pemerintah kota Jogja dalam pengelolaan Pasar Beringharjo ketika pandemi berorientasi pada perlindungan jiwa dan harta. Yuliani menulis Pasar Beringharjo sebagai wisata belanja favorit di Yogyakarta, melaporkan bahwa wisatawan berkunjung dan belanja di Beringharjo karena nilai historisnya. Penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari sisi konten penelitian maupun fenomena tradisi yang ada di Pasar Beringharjo. Konten penelitian ini mengarah kepada ditemukannya kondisi Pasar Beringharjo sebagai pasar Islam yang memiliki nilai sejarah kedekatan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Romo Turun menyebutnya sebagai pasar kagungan dalam. Konten penelitian ini diperkuat oleh fenomena tradisi yang ada di Pasar Beringharjo sebagai pasar Islam. Teori pergeseran Anas Zarko mampu menjelaskan praktek ekonomi di Pasar Beringharjo yang tidak lepas dari unsur-unsur doktrin Islam dan doktrin ekonomi. Teori Yahya bin Umar digunakan sebagai jembatan antara teori Anas Zarko dengan prakteknya di Pasar Beringharjo. Anas Zarko menteorikan pergeseran doktrin Islam, termasuk di dalamnya doktrin ekonomi Islam, dari asumsi normatif yang menjelaskan bahwa di ayat-ayat Al-Quran juga mengandung ajaran-ajaran ekonomi. Kemudian bergeser menuju deskriptif, titik tengah konsep dan praktek ekonomi Islam. Konsep berupa kearifan lokal dan praktek sehari-hari di Pasar Beringharjo. Jadi pertemuan antara dogmatisasi Islam dan dogmatisasi ekonomi, kemudian bergeser menuju asumsi deskriptif, asumsi praktis yang kemudian diamalkan dalam pasar Islam maupun pasar bebas kapitalisme yang bertemu di tengah titik 3 dan 4 berupa History of Beringharjo with Local Wisdom dan Islamic Market of Beringharjo. Sementara teori Yahya bin Umar, karena buku Yahya bin Umar Ahkamus Suq itu ditulis ketika masa-masa Islam masih jaya, di bawah sistem Islam masih kuat, dia menteorikan konsep dan praktek ekonomi Islam di pasar pada saat sistem ekonomi Islam kokoh, menjelaskan tanggung jawab pemerintah melakukan pengawasan pasar dengan mengangkat petugas atau hizbah yang melakukan inspeksi pasar. Dalam kaitannya dengan penelitian ini dijadikan jembatan antara teori Anas Zarko dengan prakteknya di Pasar Beringharjo Yogyakarta pada pengawasan pemerintah atau hizbah termasuk penetapan harga dan produknya. Ini landasan teori yang kemudian kita bangun menjadi kerangka sebagaimana
gambar yang ada di dalam PowerPoint ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.